Saya mulai dari sebuah pemikiran bahwa jurnalisme multimedia itu kita beranjak dari multimedianya dulu ya. Apa itu multimedia? Secara sederhana, multimedia berasal dari dua kata yang dalam bahasa Latin yaitu multi dan medium. Multi merupakan bermacam-macam ataupun banyak, sementara medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Kemudian, secara terminologi ataupun istilah, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafis atau grafik, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Sementara menurut para ahli seperti Ross tahun 1996 mengatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan video. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Kemudian ada juga yang mendefinisikan secara terminologi multimedia merupakan kombinasi dari paling sedikit 2 media input dan output. Media ini dapat berupa audio, suara ataupun musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Kemudian dalam konteks komputer, Hofstadter tahun 2001 mengatakan multimedia merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Jadi dalam konteks terminologi sudah jelas dikatakan bahwa multimedia merupakan media yang sifatnya mengkombinasi ya, menggunakan beragam jenis kategori dan komponen dari teks, grafik, animasi, audio, video yang dalam konteks internet gitu kan, dan konteks konten yang dipublikasikan di internet maupun di media sosial itu bisa berupa perangkat lunak gitu kan. Hasilnya merupakan perangkat lunak seperti video, animasi, kemudian juga suara seperti yang dipublikasikan di Spotify atau SoundCloud dengan segala macam. Kalau kita melihat dari sisi jenis multimedia, maka kita membaginya menjadi dua, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Ya, dua hal ini berbeda secara bentuk medianya. Kalau kita berbicara soal multimedia content production, berarti kita berbicara soal penggunaan dan pemrosesan beberapa media seperti teks, audio, grafik, animation, video, dan interactivity yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Gitu kan? Produk multimedia sama juga nanti bisa hasilnya seperti musik, kemudian juga video, kemudian film, game, entertainment, kemudian aplikasi dengan segala macam, atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Oke. Jadi media yang berada dalam kategori content production ini seperti media teks, media audio,
media video, media animasi, media grafis ataupun image, kemudian media interactivity dan media special effect. Selanjutnya multimedia communication. Multimedia communication ini kita akan berbicara soal penggunaan media atau dalam tanda kurung media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, mengkomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, news, education, dan sebagainya. Multimedia communication kita bisa melihat contohnya berupa televisi, radio, film, cetak, musik, game, situs atau website, dan aplikasi. Kemudian ketika kita berbicara tadi bahwa multimedia adalah kombinasi dari beberapa komponen ya. Nah, komponen multimedia itu akan kita bahas, yaitu komponen yang sifatnya teks, kemudian grafik, audio, video, dan animasi. Ketika kita berbicara teks dalam konsep multimedia merupakan tampilan dalam bentuk teks atau lebih dikenal dengan istilah tipografi, yang merupakan elemen penting dalam pembuatan multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenali, serta file teks mempunyai struktur yang sederhana. Berbicara soal teks, komponen teks ini biasanya mengacu pada kata, kalimat, alinea, atau paragraf, atau segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan. Seandainya kalau kita menonton siaran di YouTube, kita akan melihat ada banyak teks di situ sebagai subtitle gitu kan. Kemudian title film itu ataupun movie ataupun video yang ditayangkan, dan banyak juga teks-teks yang memang sengaja dimasukkan dalam video. Kemudian komponen yang kedua adalah grafik. Grafik atau gambar merupakan sarana pembentukan informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Gambar juga merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata. Gambar dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks, sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual. Jadi grafik itu ataupun gambar merupakan sarana informasi di luar seperti teks gitu kan, di luar tipografi. Kita banyak melihat gambar itu seperti foto gitu kan, kemudian lukisan, itu termasuk di situ. Kemudian ketika kita bicara audio, maka teknologi audio juga berperan dalam penyampaian informasi, karena tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia maka hasilnya tidak lengkap. Suara ataupun audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik atau suara dari voice record atau efek-efek suara lainnya. Kemudian komponen selanjutnya adalah video. Video adalah gambar-gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak. Pembuatan video dalam tampilan multimedia
bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan jauh lebih menarik. Kemudian animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Pergerakan animasi akan lebih mudah dimengerti daripada objek atau gambar diam. Selain itu, animasi lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekadar gambar karena lebih komunikatif dalam menyampaikan suatu tujuan. Kemudian ketika kita berbicara soal perangkat dalam multimedia, maka kita fokus untuk membincangkan tentang perangkat lunak multimedia ataupun yang dikenal dengan software multimedia. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system yang berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Kalau kita berbicara soal yang pertama, bahasa pemrograman multimedia. Bahasa pemrograman multimedia merupakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh programming, ya, digunakan oleh programming atau programmer untuk membuat aplikasi multimedia. Contoh dari bahasa pemrograman adalah assembly atau C, C++, Power Builder, Delphi, SQL, Visual Basic, Java ataupun HTML gitu kan. Kemudian yang kedua adalah sistem perangkat lunak ataupun software system. Perangkat lunak ini terdiri sistem operasi atau operating system, misalnya DOS, disk operating system, atau Windows 95, 98 ataupun 365 yang terbaru. Kemudian Windows XT atau 2000, Windows XP, Windows Vista, atau Unix, Linux ataupun Mac OS untuk perangkat-perangkat seperti yang dikeluarkan oleh Apple. Dan perangkat lunak lainnya adalah aplikasi utilitas atau utility application. Misalnya aplikasi seperti antivirus. Selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi multimedia. Perangkat lunak aplikasi multimedia merupakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh personal atau organisasi untuk user yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia spesifik, ya, seperti grafik 2D, modeling dan animasi, ya. Contohnya adalah pengolah teks, animasi dan grafik, authoring dan web based. Kita bahas satu-satu. Ketika kita membincangkan perangkat lunak aplikasi multimedia, maka kita masuk dalam perangkat pengolah teks. Pertama adalah perangkat pengolah teks. Aplikasi pengolah teks yang banyak digunakan, misalnya Microsoft Word, WordStar untuk Windows, WordPerfect, dan StarWriter. Sedangkan beberapa aplikasi pengolah teks yang bersifat open source, misalnya OpenWriter, KWriter, atau AbiWord. Yang kedua adalah perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2D atau 2 dimensi, ya. Aplikasi pengolah grafik 2D dibagi menjadi 2 bagian, yaitu grafik 2D vektor. Misalnya bisa dilihat dari software CorelDRAW, Macromedia Freehand, dan Adobe Illustrator. Kemudian juga ada grafik 2D image ataupun raster, misalnya Adobe Photoshop, JSG PaintShop Pro, Game,
animasi ya seperti Macromedia Flash. Selanjutnya kita berbicara tentang perangkat lunak, pengolah animasi dan modeling grafik 3D. Contoh dari perangkat lunak animasi dan modeling grafik 3D adalah 3D Studio Max, ya, Maya, kemudian Soft Image, Lightwave, Blender, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kita berbicara soal perangkat lunak authoring multimedia, authoring itu merupakan aplikasi komputer yang memberikan peluang kepada pengguna untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan dragging and dropping berbagai objek multimedia tanpa harus mengetahui penggunaan dan pemahaman bahasa pemrograman. Misalnya Macromedia Authoring. Sedangkan aplikasi authoring yang dilengkapi dengan pemrograman misalnya Macromedia Director dengan dilengkapi lingo ataupun bahasa pemrograman. Jenis perangkat ini terbagi atas authoring berbasis halaman dan authoring berbasis icon serta authoring berbasis waktu. Ketika kita berbicara soal 3 komponen dari authoring ini, kita berbicara pertama authoring berbasis halaman. Authoring berbasis halaman merupakan authoring yang bekerja berbasis halaman atau buku dengan mengorganisasi elemen-elemen dalam halaman atau buku tersebut. Contoh dari aplikasi ini adalah HyperCard dan Toolbook Assistant. Kemudian ada authoring berbasis icon, yaitu menggunakan konsep flowchart untuk membuat aliran elemen-elemen multimedia yang dihubungkan bersama atau secara sendiri-sendiri yang secara khusus menampilkan diagram alir aktivitas sepanjang jalur percabangan. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint, tentu Bapak Ibu sudah tahu, dan Macromedia Authorware. Kemudian yang selanjutnya yaitu authoring berbasis waktu. Authoring berbasis waktu ini merupakan pengembangan paket multimedia sebagai pengorganisasian objek sepanjang lini waktu. Frame yang diorganisasikan secara berurut kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna. Contoh aplikasi yang menggunakan cara ini adalah Macromedia Director. Kemudian komponen selanjutnya dari perangkat lunak aplikasi multimedia adalah perangkat lunak aplikasi berbasis web. Contoh produk-produk mendesain web antara lain adalah Macromedia Flash yang digunakan untuk membuat animasi grafis pada web, Macromedia Dreamweaver atau Microsoft. Kemudian kalau seandainya kita melihat dari sistem, ya seandainya ini kita ingin praktik menggunakan semua komponen multimedia dan ingin menghasilkan produk multimedia, maka kita akan berbicara soal ini tadi, yaitu creative brief. Pertama kali, langkah pertama yaitu membuat outline dari idea yang akan diwujudkan dalam multimedia. Kemudian dari creative brief ini, ide tersebut kita definisikan dari objektif dan pesan yang akan dibangun. Selanjutnya juga memberikan semacam pemetaan identifikasi terhadap khalayak yang akan dituju. Kemudian juga yang tidak bisa lepas adalah budget dan timeline. Ya. Setelah creative brief ini selesai, maka kita akan menulis skrip ataupun storyboard, kan?
Script dan storyboard ini akan mengatur secara detail bagaimana adegan per adegan atau foto per foto atau audio yang digunakan atau animasi, grafik ataupun gambar termasuk juga tipografi yang akan muncul di setiap adegan itu. Ya, sampai juga kalau seandainya menggunakan teknik kamera, kita bisa mengetahui posisi atau letak kamera dalam pengambilan gambar, apakah zoom, ya close up gitu kan, kemudian juga bird eye atau frog eye segala macam. Setelah selesai, kita akan berbicara soal bagaimana kalenderisasi terhadap semua praktek yang ada di lapangan, yaitu kalender untuk production. Ya, jadi schedule-nya seperti apa, untuk adegan 1 sampai 6 ini seperti apa, tanggalnya siapa, tanggalnya berapa, siapa yang dilibatkan, apa saja adegan yang akan direkam. Itu adalah proses-proses pre-production ya. Jadi ada 3, creative brief, kemudian write script and storyboard, dan yang ketiga adalah plan and schedule. Kemudian tahap produksi ya, tahap produksi adalah kita mengambil gambar, termasuk juga melibatkan aktor, aktris ataupun host ataupun tamu gitu kan, sampai juga kita merecord ya, merecord audio ya, memilih kemudian juga mengedit ya, mengedit videonya, memastikan bagaimana adegan-adegan ataupun foto yang akan digunakan, termasuk juga setelah selesai semua itu dikompilasi, dirender, disatukan, kemudian untuk mendapatkan feedback dan melakukan revisi-revisi. Nah, setelah proses ini kita masuk dalam proses yang terakhir, yaitu publishing and promoting gitu. Jadi proses tadi Bapak Ibu kalau di production itu mengambil produksi mulai dari gambar, audio, video, kemudian juga grafisnya seperti apa, kemudian suaranya juga bagaimana, siapa yang dilibatkannya, kemudian post production juga lebih kepada mengedit dan menyunting hasil daripada produksi tadi, kemudian ada revisi di sana, ada perbaikan, kemudian hal yang tidak bisa dilepaskan yaitu terakhir adalah mempublikasikan dan mempromosikannya. Oke. Mempublikasikan, memastikan konten itu ada, kemudian juga terdistribusi dengan baik.